Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah pagi ini kita mulai, terlebih dahulu akan kami bacakan berita gereja tanggal 27 Juni tahun 2021 sebagai berikut. 1. Ibadah tatap muka. Setelah mendengar laporan dari pengurus Pepantan Geraha Manunggal berkaitan dengan informasi bahwa beberapa warga masyarakat sekitar gedung gereja dan warga jemaat Pepantan Geraha Manunggal ada yang terkonfirmasi COVID-19, maka GKJ Gandean Solo Timur memutuskan 1. Ibadah tatap muka hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021 di Pepantan Geraha Manunggal ditiadakan dan dialihkan pada ibadah streaming. 2. Untuk ibadah tatap muka hari Minggu-minggu selanjutnya, menunggu informasi dari Satgas COVID-19 Pepantan Geraha Manunggal yang akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kelurahan Gandean. 3. Kepada jemaat di wilayah Utara Gabata atau Induk dan Pepantan Losari yang masih dilayani ibadah tatap muka, dimohon menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Marilah kita bersama-sama kita jaga iman, imun, dan aman untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, adapun yang menghantarkan khotbah pada pagi hari ini ialah Bapak Agung Sri Aji SPMM, organis Ibu Rini, pemandu pujian Saudari Wulan dan Ibu Widi, petugas multimedia, tim multimedia. Jemaat dimohon bisa membangun suasana khidmat dalam mengikuti ibadah pada minggu ini, dan jemaat wajib mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Terima kasih. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 3, bait yang 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengagungkan nama Tuhan karena kasih dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan pada pagi hari ini untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan agungkan dari Kidung Jemaat 64 bait yang pertama dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Hukum kasih dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sampaikan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang Tuhan yang terkasih, dengan bercermin dari hukum kasih ini, nyata sekali dosa-dosa kita karena kita belum bisa melaksanakan dengan sempurna dan seutuhnya. Untuk itu, marilah kita sesali salah dan dosa kita pujikan Kidung Jemaat 158 bait yang kedua dan yang keempat. Ku ingin menghayati. Bertimbunglah dosaku yang
Jemaat kami untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah karena kita sudah menyesali salah dan dosa kita. Berita anugerah pada pagi hari ini diambilkan dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16 dan yang ke-17 demikian. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jemaat terkasih, inilah berita anugerah bagi kita semua bahwa Tuhan akan menguatkan kita dan Tuhan akan memberikan pekerjaan dan perkataan yang baik. Kemudian pekerjaan dan perkataan baik seperti apa yang harus kita lakukan? Kita akan terima dari petunjuk hidup baru pada pagi hari ini. Petunjuk hidup baru diambilkan dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, petunjuk hidup baru yang dari Tuhan bahwa kita harus menjauhi yang jahat, kita harus saling mengasihi, dan kita harus melayani Tuhan. Kita akan sanggupi berita petunjuk hidup baru pada pagi hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 395 bait yang pertama dan yang kelima. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bait yang kelima, setiap janji hatiku kembali kubaharuilah, dan selanjutnya. Setiap janji hatiku kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Disilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa, minta kekuatan Tuhan untuk kita dikuatkan, dimampukan untuk boleh dimengertikan akan kehendak Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, makasih, ucap syukur terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami kesempatan dan kemampuan untuk kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, di gerejamu GKJ Ngandekan Solo Timur. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh hadir di tengah-tengah pandemi virus corona yang saat ini belum reda. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, jaga iman dan imun kami Bapa untuk kami tetap aman di dalam Tuhan. Bapa, berkati ibadah saat ini dari pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan semua dalam kuasa Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk kami boleh menerima taburan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja ini, kita akan bersama-sama menyimak Injil Yesus Kristus yang diambilkan dari Markus 5 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-43. Markus 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 43. Demikian kesaksian dari Markus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul Yesus membangkitkan anak Yairus
dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Sebab semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian kesaksian dari Markus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kalau kita masih diperkenankan hadir di tempat ini, walaupun ada beberapa gereja yang saat ini sudah online lagi, tidak boleh bertatap muka. Tapi karena kita masih diberikan kesempatan, kita bolehlah untuk kita boleh bersama-sama hadir, untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun prokes harus tetap dijaga. Jangan sampai masker kita lepas gitu ya. Kecuali saya, ngapunten karena saya harus memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak yang dikasih, judul kita pada pagi hari ini
adalah ujian keikhlasan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu mempunyai barang yang istimewa di rumah gitu ya? Barang yang berharga gitu ya. Barang yang mungkin antik gitu ya, yang mungkin tidak semua orang memiliki gitu ya. Saya yakin setiap orang mempunyai gitu ya. Anak-anak mempunyai mainan yang istimewa gitu ya. Dipegang oleh orang saja tidak boleh gitu ya. Pasti Bapak Ibu juga mempunyai suatu barang atau objek yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu jikalau barang itu, objek itu diberikan kepada pihak lain gitu ya, orang lain. Saya yakin tidak rela gitu ya. Kalau anak kecil mungkin malah nangis gitu ya. Tidak rela. Kalau itu mungkin terpaksa gitu ya. Mungkin ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa geram gitu ya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena tentu saja ada rasa cinta. Ada rasa cinta, ada rasa yang melekat antara kita dan benda itu atau objek itu. Objek ini bisa berbentuk barang ataupun benda, baik itu rumah, mainan, kendaraan, atau mungkin barang sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ataupun nuwun sewu, objek itu bisa berwujud manusia. Orang tua yang kita kasih, anak-anak kita, gitu ya, kakak, adik, dan lain sebagainya. Jemaat yang terkasih, walaupun semua itu sulit untuk kita lepaskan karena ada ikatan antara kita dan objek itu, namun kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana, gitu ya. Berwujud sementara, tidak kekal, gitu ya. Jadi pada saatnya kita harus mengikhlaskan segala sesuatu yang kita miliki itu untuk mungkin pergi atau berpindah tangan atau harus diserahkan ke orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan leksionari hari ini akan mengajarkan kita untuk merelakan sesuatu yang kita miliki untuk kebaikan yang lebih luas. Sebenarnya ada 3 Bapak Ibu bacaan leksionari pada pagi hari ini, tapi kita bacakan satu saja dari Injil Markus tadi ya. Ada leksionari yang harus kita baca sebenarnya dari Samuel, kesaksian Nabi Samuel dalam Samuel 2 ayat pertama, pasal pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-27. Nanti Bapak Ibu dan saudara kasih bisa baca di rumah ya. 2 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-27. Di sana intinya Bapak Ibu kasih adalah tentang kabar kematian Saul dan Yonatan, bapak dan anaknya gitu ya. 2 orang ini sangat berharga bagi Daud gitu ya. Kita tahu sebenarnya ya Saul itu yang pernah mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh gitu ya. Tapi Daud tetap mempunyai ikatan dengan Saul, apalagi dengan Yonatan gitu ya. Saul adalah raja Israel yang diurapi oleh Tuhan. Karena itu Daud menganggap itu sangat berharga bagi dia. Yonatan anaknya adalah sahabat karibnya, sahabat yang sangat luar biasa bagi dia. Dengan kabar kematiannya di medan perang ya, membuat Daud sangat berduka, sangat marah dan sedih. Kesedihan dari Daud diwujudkan dengan dia berpuasa bersama saudara-saudara yang lain. Kesedihan karena kematian Saul dan Yonatan. Kemudian kemarahannya apa Bapak Ibu saudara kasih yang diwujudkan dia? Dia membunuh pemuda Amalek yang memberitakan, yang membawa kabar duka cita itu. Karena ternyata dia yang membunuh Saul dan Yonatan gitu ya. Walaupun sangat terpaksa gitu ya. Tapi karena kemarahannya Daud mewujudkan dengan membunuh pemuda Amalek tersebut. Bapak Ibu dan sahabat muda terkasih, kesedihan dan kemarahan merupakan reaksi emosional atas kepergian orang-orang yang kita kasihi ataupun mungkin benda-benda yang kita miliki. Kalau harus berpindah tangan. Kesedihan, kemarahan, kegeraman itu adalah
reaksi emosional sesaat. Jemaat yang Tuhan terkasih, tetapi lambat laun Daud pun bisa merelakan atau mengikhlaskan kepergian dari Raja Saul dan Yonatan. Karena kita tahu, Daud tahu bahwa kepergiannya sebagai pahlawan gitu ya, yang harus mempertahankan kerajaannya. Bapak, Ibu, dan sobat yang terkasih, kepergian dari Saul dan Yonatan ini diikhlaskan oleh Daud. Karena Daud juga sadar bahwa nanti ada kebaikan yang lebih luas lagi yang bisa diterima oleh rakyat Israel. Apa Bapak Ibu? Di berikutnya dikisahkan bahwa setelah Raja Saul dan Yonatan mati, Daud dipilih oleh bangsa Yuda untuk menjadi rajanya. Di kisah selanjutnya lagi, Daud sebagai Raja Yehuda kemudian bisa mengalahkan Israel gitu ya. Akhirnya Daud menjadi Raja Israel. Sebetulnya terkasih, keikhlasan ini juga menjadi panggilan hidup orang percaya. Dalam suratnya ke jemaat di Korintus, Rasul Paulus menasihatkan bahwa memberi dengan ikhlas akan mendatangkan kebaikan dan keseimbangan bagi sesama. Kita akan bacakan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bagi Paulus, kerelaan hati menjadi dasar dalam pelayanan kasih. Jika ingin memberi, tentu berdasarkan apa yang ada dan bukan yang tidak ada atau yang diada-adakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita semua melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Akan kita bacakan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan meminta kita memberikan persembahan, memberikan apa yang kita punyai, bukan apa yang tidak kita punyai. Seperti saat kita pergi ke gereja, karena di sana ada persembahan, Tuhan meminta apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada. Sehingga kalau nun sewu, saat kita ingin ke gereja, tapi kita tidak mempunyai persembahan, ataupun saat kita diundang untuk pendadaran, di sana disebutkan untuk membawa persembahan beras untuk rekan-rekan kita yang pangrimat. Tapi kita mungkin tidak mempunyai beras, jangan sampai itu menjadi batu sandungan. Jangan sampai itu menjadi alasan untuk kita tidak hadir di gereja. Karena apa? Tuhan meminta yang ada pada kita. Jangan sampai diada-adakan. Rasul Paulus memberikan nasihat, apa yang ada padamu. Jangan diada-adakan kalau memang tidak ada. Apalagi sampai nun sewu, meminjam dari tetangga dan sebagainya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tadi disebutkan kelebihanmu untuk mencukupkan kekurangan mereka, dan kelebihan mereka kemudian akan mencukupkan kekurangan kamu. Dengan memberi dengan ikhlas akan mendatangkan kebaikan bagi si pemberi maupun si penerima. Si pemberi merasa tidak terbeban, dan si penerima juga akan bersuka cita. Kalau kita si pemberi memberikan dengan ikhlas, pasti kita tidak terbeban Karena ada ikatan tadi, ada ikatan cinta kita kepada barang atau sesuatu yang kita miliki. Kalau kita dengan ikhlas memberikan kepada seseorang yang membutuhkan, kita merasa tidak terbeban. Kita dengan rela memberikan, kita dengan tulus ikhlas memberikan. Dan bagi si penerima pasti akan bersuka cita, karena dengan pemberian itu akan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Memberi dengan ikhlas akan berdampak terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yang kuat membantu yang lemah,
Dan pada saatnya yang lain nanti, yang lemah bisa membantu yang kuat dalam hal-hal yang lain. Sehingga akan terjadi keseimbangan dan semua bisa berpartisipasi dalam menyokong kehidupan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pengajaran Paulus ini dalam pelayanan kasih ini meruntuhkan pendapat bahwa si miskin atau si lemah akan menjadi penghambat dalam pelayanan. Karena semua jemaat memiliki kesempatan untuk ambil bagian sesuai dengan kemampuan yang ada dan talenta yang kita punyai. Sebagai ilustrasi yang paling sederhana demikian Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita bergereja. Kalau kehidupan kita bergereja mungkin terlalu luas gitu ya. Kita ambilkan yang lebih sederhana lagi dalam kehidupan kita beribadah saat ini. Kita bisa cermati dalam kehidupan ibadah saat ini mungkin sebagai ilustrasinya si kuat gitu ya, atau si penting gitu ya, adalah apa di dalam kehidupan beribadah saat ini? Siapa Bapak Ibu? Adalah mereka yang berdiri di mimbar ini. Karena apa? Yang berkhotbah paling tidak adalah harus seorang pendeta. Kalau tidak harus seorang majelis. Sulitkah jadi majelis Bapak Ibu? Sulit tidak jadi majelis? Sami gumujeng nggih? Sebenarnya tidak Bapak Ibu, mudah. Yang sulit apa Bapak Ibu? Menjadi seorang majelis. Kemauan gitu ya. Ada yang mau jadi majelis? Pak Ratno? Pak Agus mau Bapak Ibu nanti dicatat ya, untuk nanti sebentar lagi kita akan ada pencalonan majelis. Pak Agus salah satunya mau gitu ya. Si penting dalam kehidupan ibadah saat ini adalah yang berdiri di sini gitu ya. Karena harus ada pendeta atau harus majelis. Walaupun sebenarnya pejemaat pun boleh gitu ya. Tapi ada yang mau tidak? Majelis pun ada beberapa yang belum sanggup Bapak Ibu. Tapi tenang saja Bapak Ibu, walaupun mungkin saat ini belum sanggup, kita tunggu 1-2 bulan lagi, Bapak Ibu pasti tidak bosan melihat saya gitu ya. Karena saya sejudul iki meneh gitu ya. Sebentar lagi mungkin kita akan melihat seorang perempuan atau wanita yang boleh berdiri di sini gitu ya. Ibu Heni? Ya siap, 1-2 bulan lagi. Nanti saya matur Pak Untung untuk bisa dijadwalkan sehingga Bapak Ibu tidak bosan untuk melihat saya gitu ya. Jadi ya sudah sambut gumujeng sambil mantuk-mantuk gitu ya. Terima kasih Mbak Heni, nanti bisa bergantian dengan saya, dengan rekan yang lain untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di ibadah minggu selanjutnya. Kemudian yang kedua, pemusik gitu ya, organis. Kenapa itu dianggap penting? Karena harus ada keahlian untuk memainkan musik dan juga harus ada bakatnya gitu ya. Kemudian song leader gitu ya. Song leader harus bisa menyanyi, harus bisa membaca not dan sebagainya sehingga boleh memimpin puji-pujian kepada Tuhan. Kemudian dari sound system ataupun juga tim multimedia. Di sana juga harus ada skill, harus ada keterampilan, harus ada kemauan untuk belajar. Sehingga tayangan-tayangan bisa lebih baik hari demi hari. Yang sering tidak kita pikirkan apa Bapak Ibu? Mungkin ini cukup ya, kita lihat, mungkin cukup itu untuk terjadinya kehidupan beribadah. Yang kita lalaikan sepertinya apa? Mereka yang menjaga kendaraan kita, yang parkir gitu ya. Loh, kenapa yang parkir itu menjadi penting juga dalam ibadah? Kita bisa bayangkan kalau kita beribadah kemudian kita magnet gitu, ingat kendaraan gitu. Kendaraan tadi tak kunci belum ya? Helmku tadi aman enggak ya? Kalau tidak ada yang menjaga sepeda kita, saat kita beribadah, pikiran kita melayang-layang kemana? Kayak kendaraanku nanti diambil orang ya? Kayak helmku diambil orang ya? Kemudian prokes, tim prokes, protokol kesehatan.
yang secara tidak langsung tidak kentara siapa itu gitu ya. Tapi dia sebelum kita beribadah, si prokes sudah melayani Tuhan lebih dahulu. Dia sudah menyemprot gedung gereja ini untuk boleh terbebas dari virus corona. Kita bisa bayangkan kerja si prokes gitu ya. Sebelum kita hadir, dia sudah menyemprot, sudah mendesinfektan sehingga kita boleh nyaman duduk di tempat duduk panjenengan itu. Kita tidak khawatir kanan kiri kita ada virus corona, karena sudah ada desinfektan yang disemprotkan oleh petugas prokes. Seperti kemarin sebelum kita menempati ini, kemarin kita digunakan untuk peribadatan pernikahan saudara kita Eliana. Pasti tim prokes sudah menyemprot sebelum itu, sudah ada peneguhan, disemprot lagi gitu ya. Sehingga kita saat ini boleh nyaman dan aman untuk kita boleh beribadah di sini. Jadi 2 personil yang kita anggap lemah, yang kita anggap tidak penting ini ternyata sangat penting tugasnya bagi kehidupan peribadatan kita saat ini. Jadi kita yang duduk di sini, yang organis, yang song leader dan sebagainya tidak akan sempurna di dalam pelayan kita tanpa nun sewu si lemah yang menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan kemauannya untuk bersama-sama melayani Tuhan. Demikian juga di kehidupan kita yang lebih luas gitu ya Bapak Ibu. Kita mungkin menganggap mereka yang lemah itu tidak sedikit berguna atau bahkan menjadi batu sandungan. Tapi ternyata tidak. Tanpa si lemah, si kuat pun tidak akan sempurna di dalam kehidupannya. Jadi semua harus saling bersinergi, harus saling melengkapi dalam menyokong kehidupan. Baik kehidupan gereja, peribadatan, sosial, dan lain sebagainya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pelajaran yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini juga adalah saat Yairus meminta tolong kepada Tuhan Yesus gitu ya. Yairus seorang penjaga gereja yang saat itu mungkin sinagoge gitu ya. Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus dengan amat sangat tulusnya, dengan yakinnya gitu ya. Dan pada saat perjalanannya ke rumah dia, ada seorang perempuan yang sudah sakit 12 tahun lamanya, pendarahan, tidak bisa sembuh. Seorang perempuan ini mungkin di dalam hati Yairus sebagai orang yang menghalangi gitu ya. Menghalangi perjalanannya, mengganggu perjalanannya. Karena apa? Anaknya sudah sakit keras. Sebentar lagi mungkin akan mati gitu ya. Nah, ternyata benar setelah seorang perempuan tadi mengganggu perjalanan Yesus dan Yairus, karena dengan dia jamah jubahnya, Yesus berbincang-bincang sebentar dengan seorang perempuan tadi. Dalam saat berbincang-bincang itu, ada kabar dari rumah Yairus bahwa anaknya sudah mati. Kemudian perasaan Yairus bagaimana Bapak Ibu? Mungkin secara manusiawi dia merasa sedih. Mungkin dia merasa marah dan geram gitu ya, karena anak yang dikasihinya telah mati gara-gara si perempuan ini gitu ya. Tapi apakah kesedihannya, kemarahannya, kegeramannya itu diwujudkan dengan memarahi perempuan yang menjamah jubah Tuhan Yesus? Tidak, Bapak Ibu. Dia dengan tulus ikhlas meminta, dan dia juga dengan tulus ikhlas menerima kenyataan. Dia tidak mau membatasi karya pelayanan kasih Tuhan Yesus bagi yang lain. Dengan ketulusan hatinya itu kita bisa melihat buah yang indah. Dengan ketulusan Yairus, dengan merelakan Tuhan Yesus untuk melayani, menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, kita bisa lihat kebaikan yang lebih luas.
Apa Bapak Ibu? 2 gadis terselamatkan. Anak Yairus dengan berkatanya Tuhan Yesus talitakum, maka anak Yairus bisa bangkit dari kematiannya. Yang kedua, seorang gadis yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan juga disembuhkan. Dengan keikhlasan dari Yairus, kebaikan yang lebih luas terwujud. Jemaat Tuhan yang kasih, sebagai orang percaya kita juga harus sadar bahwa segala yang kita miliki dan yang melekat dalam kehidupan di dunia ini hanyalah fana, sementara, tidak abadi. Ada saatnya kita menerima dan memiliki, juga ada saatnya kita harus memberikan dan melepaskan. Kerelaan hati atau keikhlasan harus selalu kita tumbuh kembangkan agar hidup kita tidak menjadi terbeban. Baik dalam hal saat memberi ataupun menerima segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Saat kita harus memberi, kita harus memberi persembahan, kita harus memberi bantuan, baik dalam wujud tenaga, pikiran, materi, dana, skill kita, waktu kita harus memberikan itu pun dengan tulus ikhlas. Jangan menjadikan beban bagi kita semua. Karena kita yakin dengan keikhlasan kita, dengan ketulusan kita, Tuhan akan menjadikan kebaikan yang lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Sobat Muda terkasih, marilah kita menjalani kehidupan yang fana di dunia ini dengan penuh ketulusan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita akan berdoa syukur kita dan doa syafaat. Tuhan Allah, kami makasih, ucap syukur terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh hadir di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan menawan Tuhan, juga menerima berkat Tuhan, berwujud firman Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh ikhlas di dalam kami memberi, juga di dalam kami menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mendoakan pada rekan kami yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama kami di tempat ini. Mungkin mereka yang lemah fisiknya, mereka yang sedang sakit. Tuhan, tengok mereka satu persatu ya Allah. Entah karena kecelakaan, entah karena sakit penyakit, virus ataupun juga bakteri-bakteri yang ada dalam kehidupannya. Tuhan, Engkau tengok mereka satu persatu, Engkau jamah. Engkau berkati obat-obat yang diminumnya, Engkau berkati terapi-terapi yang dijalaninya, Engkau berkati perawat ataupun juga saudaranya yang merawatnya. Bapak sendiri yang akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh kembali pulih, kembali kuat, kembali sehat, sehingga lain waktu bisa boleh berkumpul bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami tak lupa menjaga saudara kami yang saat ini juga ada kesedihan dalam kehidupannya. Engkau akan memberikan penghiburan. Yang menderita kekurangan, kami yakin percaya Bapak akan memberikan kecukupan atau bahkan berkelimpahan. Tuhan, Kau tengok satu persatu jemaat-Mu Bapa yang saat ini juga ada permasalahan kehidupannya. Kami percaya solusi yang terbaik telah Engkau sediakan bagi saudara-saudara kami. Mereka yang merindukan momongan, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan tulang rusuk atau pendamping dalam hidupnya, kami yakin percaya Bapa telah menyediakan waktu yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami juga mendoakan pada gereja kami, Bapak Pendeta, para majelis, pamong, pengurus, ataupun juga pelayan-pelayan yang lainnya.
Engkau memberikan kami semuanya keikhlasan di dalam kami boleh melayani Tuhan. Engkau berikan kami keselamatan, kesehatan, perlindungan, kasih-Mu Bapa, untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Berkati kami semua Bapa, untuk kami boleh ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan gereja-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Bapa, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan kepada pemimpin bangsa kami dari atas sampai bawah. Bapak Presiden, wakil para menteri, juga mereka yang ada duduk di eksekutif, yudikatif, legislatif, biarlah mereka boleh bersatu padu untuk boleh membangun negeri, bangsa dan negara kami ini. Juga saat ini Bapak, pandemi virus corona belum berakhir. Tolong Tuhan Engkau berikan kami kekuatan iman dan imun kami, sehingga kami boleh aman dimanapun dan kapanpun kami berada. Engkau berkati kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Engkau berkati semuanya Bapak, para nakes, ataupun juga mereka-mereka yang berkecimpung di dalam penanganan virus corona ini. Engkau berikan mereka kekuatan, keikhlasan, kesehatan, dan kekuatan untuk mereka boleh bersama-sama bersinergi bersama dengan kami untuk kami boleh menghadapi virus corona ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jikalau Engkau memperbolehkan Bapa, Engkau bebaskan bangsa dan negara kami dari paparan virus corona ini. Pandemi ini boleh segera berakhir Bapa, baik di Indonesia ini maupun di seluruh muka bumi, sehingga kami boleh kembali hidup normal sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk boleh memuji dan menolong Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mempunyai permasalahan di kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Bapak Ibu dan Sobat Muda terkasih, kami beri kesempatan untuk mengaturkan segala pergumulan hidup kepada Tuhan secara pribadi. Inilah Tuhan, seru sembahyang kami, permasalahan kehidupan kami, ekonomi, pendidikan, sosial, ataupun juga kesehatan masing-masing keluarga Kristen kepunyaan Tuhan. Engkau berkati Bapa, Engkau berikan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Hanya di dalam satu nama Putra Kami yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ibadah kita hari ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat-berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita, dalam persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Adapun dasar persembahan akan kami bacakan dari 1 Tarawih 29 ayat 17 yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun berkenan mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian dasar persembahan kita pada pagi hari ini. Marilah rasa ungkapan syukur kita bersama-sama ungkapkan dengan pujian dari Kidung Jemaat 357 bait yang pertama sampai yang ketiga. Kau jadi anak Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri kita bersama-sama persembahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami, baik berkat kesehatan maupun kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Dan pada saat ini Tuhan, perkenankanlah kami mengungkapkan rasa syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, dengan kami mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, walaupun persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang sudah kami terima, namun ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya, sehingga persembahan kami ini ya Bapa dapat untuk membangun gereja Tuhan di sini, untuk memenuhi, mencukupi akan kebutuhan-kebutuhan gereja Tuhan di sini, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar saudara-saudara kami ini dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Doa kami ini kami naikkan ke hadirat Tuhan, hanya dengan kami alaskan kepada pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Kiranya Roh Kudus memimpin kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini memperbarui iman percaya kita dengan mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan pujikan lagu pengutusan supaya kita dikuatkan dalam menjalankan tugas panggilan kita di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 379 bait yang pertama, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Dan yang berharap
Firman Tuhan, unduhlah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya di tengah kehidupan dengan hati yang penuh ikhlas, ketulusan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.